akan menjelaskan mekanisme dan cara kerja pada gearbox utama transplanter. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anifudin Mustafa ini. Saya dari kelompok 1. Kemudian saya mendapatkan bagian pada awal, yaitu proses pembongkaran dan penjelasan tentang sistematik puli transmisi. Nah, teman-teman, pada bagian depan ini terdapat ini, dimana di dalam casing ini terdapat pompa hidrolik untuk memompa sistem hidrolik pada transplanter. Nah, kemudian di area sini ini terdapat puli, di mana puli ini untuk meneruskan daya daripada mesin untuk memompa hidrolik tersebut. Nah, kemudian pada sebelah sini juga terdapat puli untuk transmisi utama, di mana puli transmisi utama ini nanti juga dapat menggerakkan roda dan juga dari feeding transplanter juga. Nah, kemudian ini memiliki oli, dimana olinya SAE 90 atau 10 untuk transmisinya. Kemudian di sini untuk mengisi oli transmisi, dan di sini untuk mengisi oli hidrolik. Kemudian langsung saja kita bongkar, dapat menggunakan kunci T13 ya teman-teman. Kita lihat di mana saja murnya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita bongkar saja. Juga di sebelah sini kita bongkar casing untuk hidrolik. Nah, hati-hati teman-teman pada saat pembongkaran. Di sini menggunakan gasket untuk sebagai pengganti seal atau penghambat kebocoran daripada oli tersebut. Nah, baik, kita buka. Apa saja komponen yang berada di dalam. Nah, ini pada bagian ini ada mur atau baut sebagai pelor, dimana pelor nanti akan dijelaskan pada sistematika dan kegunaan tiap-tiap komponen. Nah, seperti ini dalamnya casing daripada gearbox transmisi utama pada transplanter. Kali ini saya akan menyebutkan komponen yang ada di dalam gearbox ini. Yang pertama itu ada poros utama, dan yang kedua ada poros transmisi. Yang ini poros manuver, dan ini poros untuk traveling. Poros traveling itu dia untuk pergerakan roda, sedangkan manuver itu untuk berbelok. Nah, di sini juga ada poros traveling ya. Yang ini untuk di sebelah kiri, sedangkan yang ada pada gearbox ini adalah bagian kanan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kan teman saya tadi sudah menjelaskan ada komponen apa saja sih yang ada di gearbox utama atau transmisi ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap komponen. Yang tadi di sini ada poros utama, yaitu fungsinya untuk mengatur kecepatan maju dan mundur. Nah, kecepatan ini ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini yaitu bisa netral, 1, 2, kemudian mundur. Kemudian
di sini ada gear di sebelahnya yang ukurannya lebih besar. Ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dari penanaman. Kemudian yang di sini yang berbentuk peer, ini fungsinya adalah untuk manuver, yaitu belok ke kanan dan ke kiri. Sedangkan yang paling besar, gear yang paling besar di sini berfungsi untuk mentransmisikan seluruh transmisi daya dari semua gear ini untuk menggerakkan roda. Kemudian ada lagi satu di sini, yaitu filter oli. Filter oli ini nantinya dipasangkan seperti ini ya, nanti ditutup dengan casingnya. Ini berfungsi untuk menangkap kotoran-kotoran yang ada dalam oli sehingga kotoran itu tidak akan mengganggu sistem kerja transmisi tersebut. Baik, di sini selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara kinerja pada transmisi ini. Nah, untuk transmisi ini terdiri dari berbagai macam gear yang saling berhubungan nantinya. Nah, di sini yang paling bawah itu ada gear putaran roda. Bagaimana kita mengetahui roda itu jalan ke depan, netral, ataupun ke belakang seperti itu. Nah, untuk gigi pada transmisi ini itu terdiri dari mundur, R, netral, N, maju 1 dan 2 seperti itu. Nah, posisi gear ini sekarang setelah berada di netral. Nah, bagaimana mengetahui bahwa roda itu secara netral apabila daya ditransmisikan? Nah, ini akan berputar pada porosnya saja dan tidak terhubung dengan gear yang lain. Ini bisa kita buktikan pada gear yang ada di bawah putaran roda. Ini hanya berdiam saja. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih kinerja ini netral, mundur, gigi 1 dan 2. Nah, itu terdapat sini atau poros ini. Nah, ini poros ini itu akan terhubung ke pengait yang ada di tuas pengontrol yang ada di depan seperti itu. Nah, apabila tuas ini ditarik paling belakang seperti ini. Nah, lalu apakah yang terjadi seperti itu? Nah, ini kita bisa lihat putaran roda akan ke belakang seperti itu. Bagaimana sih cara putaran roda itu ke belakang? Karena gear yang ini itu akan berhubungan dengan ini, sehingga putaran roda itu akan berbalik dan akan tertransmisikan ke gear yang ada di belakang sini. Jadi teman-teman harus tahu di sini di belakang ini tuh ada gear penghubung ke putaran roda, sehingga putaran roda itu bergerak maju, mundur ataupun netral di dalam sini seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengetahui gigi itu maju, gigi 1 dan 2 itu ini apabila poros ini seperti ini. Ini tetap pada tuas kendali yang ada di depan. Nah, ini bisa kita lihat. Ini putaran roda gigi 1 karena hanya gear pertama yang mengenai gear yang ada di belakang seperti itu. Nah, ini apabila kita akan meneruskan ke gigi 2 seperti ini. Nah, poros transmisi ini, gear ini akan berhubungan dengan gear yang paling depan seperti itu. Nah, sehingga putaran roda itu akan lebih cepat seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk transmisi netral, maju, mundur, gigi 1 dan gigi 2 itu ditentukan oleh pengait ini. Jadi poros ini akan menentukan bahwa gear itu nanti bertemu itu mundur, maju ataupun netral seperti itu. Mungkin cukup sekian. Nah, selanjutnya ini ada gear yang mengatur kecepatan pada penanaman seperti itu. Nah, untuk mengaturnya ini secara manual. Ini terdapat tuas yang ada di sebelah sini. Gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa menarik ke sebelah sini seperti itu. Nah, jadi nanti ketika putaran roda itu semakin kecil, maka putaran penanaman itu akan semakin cepat seperti itu. Karena putaran gear ini langsung terhubung dengan sprocket yang bertemu dengan lantai seperti itu. Baik, di sini selanjutnya ada doklat. Bagaimana transmitter itu bergerak ke kiri dan kanan. Nah, apabila tuas kanan ini kita tekan pada tuas kontrol yang ada di depan, ini bisa kita lihat. Nah,
dia akan maju ke kiri seperti itu. Nah, untuk mengembalikan gear tersebut, itu ada pair yang mengembalikan posisi gear pada posisi semula. Ini bisa kita lihat. Nah, seperti itu sistem kinerjanya. Sehingga transmitter bisa belok ke kiri dan ke kanan seperti itu. Nah, jadi di dalam transmitter itu terdapat mekanisme hidrolik. Untuk membantu mekanisme hidrolik itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya bak penampung oli, lalu pompa hidrolik, dan yang terakhir ada yang namanya silinder hidrolik. Nah, untuk pompa hidrolik ini digerakkan oleh puli. Fungsinya untuk memompa dan menyalurkan oli dari bak penampung oli ke silinder hidrolik. Di sini ada bak penampung oli untuk menampung oli, dan yang terakhir di sini ada yang namanya silinder hidrolik. Nah, silinder hidrolik ini terdiri dari dua bagian, ada piston dan ada yang namanya tabung hidrolik. Nah, fungsinya yaitu untuk menaik turunkan dengan roda agar badan transmitter bergerak secara naik turun. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja dari hidrolik akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada putaran engine akan ditransmisikan ke dalam puli. Nah, pulinya ini ya. Lalu puli tersebut akan tersambung ke pompa hidrolik. Pompa hidrolik itu akan berputar. Nah, pemasangan pulinya di sini tempatnya ya, puli sama pompa hidrolik di sini. Sehingga oli akan terdorong masuk ke dalam lubangnya di sini dan naik masuk ke dalam silinder hidrolik di sini dan akan mendorong piston sehingga roda akan naik ke atas. Roda transmitter itu akan naik ke atas ya. Untuk mengembalikan roda yang dari naik angkat ke atas itu, terus hidrolik itu dilepaskan. Lalu piston akan turun sehingga oli akan kembali ke dalam bak penampungan. Selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan coba memandang bagian box dari atau bentuk dari boxnya kan. Nah, ini yang pertama di dalam sini itu ada pairnya ya, pairnya itu yang kecil yang ini. Nah, pairnya ini nanti ada di dalam sini, kemudian juga ada bautnya. Ini harus kita lepas dulu agar nanti si bagian pengatur maju mundur ini bisa terlepas ya, atau bisa terpasang. Nah, jadi kemudian ini juga di sini ada penyaring oli. Nah, penyaring oli dan juga ada pairnya, nanti kita pasang ke bagian yang ada di colokan ini, yang ada di dalam ya, bisa kita lihat. Nah, yang ada di dalam sini. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya diusahakan di bagian seal yang ada di sini. Nah, di bagian seal yang ada di sini diusahakan untuk tidak rusak ya. Untuk memasukkan ininya bisa pelan-pelan karena agar nantinya si seal ini tidak rusak dan oli tidak rembes keluar seperti itu. Yuk, kita langsung pasang. Ini kita masukkan ke sebelah sini.
komponen sudah terpasang. Oke, selanjutnya setelah ini terpasang, kita masukkan dulu si per ini ya ke dalam sini. Nah, sudah masuk. Kemudian kita tutup dengan baut ini. Kemudian nanti kita kencangkan ya. Nah, selanjutnya setelah ini semua terpasang, langsung kita pasang baut-baut ini ya. Kemudian ini nanti bisa kita kencangkan. Nah, setelah semua baut terpasang pada komponen gearbox utama ini, selanjutnya yang kita pasang itu adalah pompa oli ini. Diusahakan jangan sampai terbalik. Cara pemasangannya, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, sebelum ini dipasang, diusahakan ini bisa kita tambahkan gasket dulu biar dia benar-benar rapat ya, supaya biar nantinya tidak ada oli yang rembes keluar. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Nah, ini jangan sampai terbalik. Kemudian setelah terpasang seperti ini bisa kita baut di sini. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tadi teman-teman saya sudah menjelaskan dari cara membuka, nah terus menjelaskan komponen-komponen yang ada di sini, terus fungsinya dan mekanisme kerja, lalu cara pemasangan kembali. Lalu kita lihat saja teman-teman di sini. Nah, untuk kesimpulannya, jadi daya yang dihasilkan yaitu dari engine. Nah, lalu ditransmisikan ke puli. Nah, puli ini yaitu untuk hidrolik, untuk sistem kerja hidrolik, karena di sini akan dipompa lalu akan naik ke sini. Lalu dari puli ini akan ditransmisikan lagi ke gearbox utama. Nah, gearbox utama ini di sini langsung tersambung ke pengaturan gigi 1, gigi 2 dan maju mundur. Nah, lalu ada netral juga. Di sini ada dokar juga ya. Nah, ini teman-teman udah terpasang semua. Nah, kalau kita masang harus gasketnya harus tebal ya, jangan sampai ada kebocoran, karena apabila ada kebocoran nanti akan oli tersebut akan ke bawah sehingga akan mengalami kebocoran. Lalu teman-teman untuk mengetahui sistem kerja dari transmisi engine ditransmisikan ke gearbox utama, lalu ditransmisikan ke gearbox feeding, langsung saja kita lihat dan kita nyalakan engine-nya. Nah, ini teman-teman, ini gearbox feedingnya sengaja kita bongkar lagi karena ada kesalahan ya, biar kita bisa lihat juga rantai ini ketika kopling utamanya menyatu ataupun tidak. Nah, langsung kita ini di sini tombol angkatnya di sini teman-teman, kita masuk dulu. Nah, terus pastikan kalau kita mau mencoba si kopling jalannya jangan sampai di ini ya, jangan sampai muter. Kalau nanti motor nanti ini akan berjalan, lalu ini posisikan di netral. Nah, langsung saja kita tarik. Nah, ini gearbox feeding. Nah, kita lihat ke depan ke bagian transmisi utama. Disalurkan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman ya.